Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan mosi yang telah diberikan bahwasanya tim kami akan setuju untuk menghentikan penjualan bahan bakar minyak dan menggantinya dengan bahan bakar kendaraan listrik. Dewan juri dan rekan berpikir kami dari tim kontra, perlu kita ketahui bahwasanya apa definisi sebenarnya dari bahan bakar minyak dan listrik tersebut. Dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwasanya bahan bakar minyak merupakan bahan bakar non terbarukan yang diperoleh dari sumber daya alam yang mudah habis di muka bumi ini. Kemudian dari segi bahan bakar kendaraan listrik yang digunakan tentunya akan lebih positif dari segi aspek pendekatan lingkungannya, melihat dengan kendaraan listrik tersebut yang merupakan salah satu energi terbarukan yang mampu diterima dan mampu dikelola melalui berbagai aspek-aspek, seperti halnya dengan menggunakan pembangkit listrik yang tidak hanya berasal dari non terbarukan tetapi merujuk kepada pembangkit listrik seperti angin, tenaga matahari dan lain sebagainya yang terbarukan dan mudah didapat dan tidak habis di bumi ini. Nah, selanjutnya selain daripada itu, kami setuju dengan memperhatikan berbagai pendekatan dan aspek-aspek melalui karakteristik dari mosi ini. Yang pertama, melalui pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini. Kondisi ini yang menyebabkan kita sebagai generasi ataupun sebagai bangsa yang mampu untuk menciptakan lingkungan yang lebih efektif terhadap ketersediaannya interaksi antara manusia dengan alam. Melihat bagaimana kondisi gas rumah kaca yang saat ini telah meningkat drastis selama beberapa dekade lamanya. Nah, kondisi tersebutlah yang mengharuskan adanya transisi energi dari energi bahan bakar minyak yang saya sebut dan kami sebut sebagai bahan bakar non terbarukan dan kami klasifikasikan sebagai hal negatif untuk lingkungan kami. Kemudian dari segi pendekatan ekonomi mengharuskan kami dan mengharuskan kita untuk memperhatikan aspek-aspek perekonomian yang sebenarnya akan merugikan ataukah menguntungkan sebuah bangsa apabila mengimplementasikannya. Bisa kita lihat dari segi berdasarkan hasil literatur kami, Kompas TV menyatakan bahwasanya bahan bakar kendaraan listrik yakni akan lebih hemat dari segi biaya bakarnya, di mana akan menggunakan 1.600 rupiah per kilometer, sementara untuk bahan bakar minyak itu 3.000 rupiah per kilometer. Setidaknya seperti itu sebagaimana yang kami temukan di proses observasi kami terhadap MOS ini. Kemudian perlu kita lihat bahwasanya bangsa kita, bangsa Indonesia dan beberapa bangsa lainnya, dunia ketiga yang dimaksud yakni beberapa bangsa yang negara-negara berkembang nyatanya masih bergantung terhadap bahan bakar minyak. Dari Badan Pusat Statistik menyatakan sebanyak 113 juta minyak mentah, 113 juta barel minyak mentah masih terus diimpor oleh Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pernyataan argumen dari pembicara satu dari pihak pro. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara satu dari pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai ketika pembicara mulai berbicara. Cek pidato, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dua respon kami terhadap tim proposisi, di mana dia tidak mengkarakteristikkan sama sekali G20 yang dimaksud ini seperti apa. Dewan juri melihat karakterisasi G20 itu sendiri, yaitu forum kerjasama yang terdiri 19 negara dan Uni Eropa. Yang kedua, memiliki tujuan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Mereka gagal mengkarakteristikkan itu. Yang kedua, kamu ingin beralih ke kendaraan listrik. Kamu harus sadar bahwasanya kendaraan listrik produksinya mengeluarkan polusi udara loh. Kamu tidak memikirkan hal itu. Dewan juri memasuki ranah argumentasi kami rasa menghentikan penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi untuk beralih ke kendaraan listrik ini tidak tepat. Mengapa? Mari lihat di dunia kami yang memiliki poin ketidaksetujuan dengan mosi kali ini. Poin A, harga dan aksesibilitas. Dewan juri catat kendaraan listrik cenderung lebih mahal daripada kendaraan konvensional, bukan? Sehingga masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah tidak bisa mencapai itu. Sehingga hal ini dapat membatasi aksesibilitas kendaraan listrik
aksesibilitas kendaraan listrik bagi sebagian besar masyarakat, sehingga ini tidak akan baik, bukan? Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan mahalnya harga kendaraan listrik merupakan alasan utama rakyat minim membeli kendaraan listrik. Dewan juri sadari bukan hanya mahal pada saat dibeli, akan tetapi mahal juga pada saat penggantian baterainya, di mana kendaraan motor listrik berkisar, ketika kita ingin mengganti baterainya itu berkisar 7 juta sampai 18 juta. Dewan juri yang terhormat. Poin B, oke, kami percaya bahwa kendaraan berbahan bakar minyak, kendaraan berbahan bakar konvensional itu mengeluarkan polusi jenis karbon. Akan tetapi ini tidak apa-apa, dan kamu juga harus sadar bahwasanya produksi dari kendaraan listrik itu sendiri mengeluarkan polusi juga loh, sehingga tujuan kamu sebagai tuan rumah G20 itu tidak akan baik. Dewan juri sehingga hal ini membutuhkan penambangan intens. Dewan juri sadari bahwasanya bahan baku dari baterai itu sendiri susah untuk dicari, sehingga hal ini membutuhkan penambangan intensif dan bahkan beberapa proses polusi untuk memisahkannya dari tanah. Inilah sebabnya mengapa memproduksi baterai kendaraan listrik dapat menjadi tantangan bagi lingkungan. Poin C, potensi bahan bakar minyak dalam ekonomi itu sangat baik. Dewan juri catat berdasarkan data dari Energy Information Administration pada ekonomi Indonesia, mereka menyumbang minyak bumi menyumbang sekitar 82% daripada perekonomian Indonesia. Sehingga ketika kita mengganti kendaraan listrik, maka kita akan menurunkan ekonomi Indonesia, bukan? Kita ini adalah negara yang memiliki bahan bakar minyak yang banyak. Ketika kita tidak memanfaatkan itu, kita akan rugi dong. Dewan juri mekanisme kami akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, sehingga kami bangga jadi tim oposisi. Baik, itulah tadi penyampaian argumen dari pembicara satu pihak kontra. Selanjutnya pembicara dua dari pihak pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika pembicara mulai berbicara. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, saya akan membalas argumen yang diberikan dari pembicara pertama. Mereka mengatakan bahwa kita tidak memberikan karakteristik terhadap bagaimana kami terhadap menghentikan penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak dan menggantikannya dengan kendaraan listrik. Namun yang mereka tidak sadari, dan dari tim oposisi tidak menyadari bahwa kami telah menjelaskan bagaimana karakteristik dari menghentikan penjualan dari kendaraan BBM tersebut dan kendaraan listrik dengan memberikan berbagai pendekatan, seperti pendekatan aksesnya dan pendekatan lingkungan, pendekatan ekonomi, bagaimana kendaraan listrik lebih menguntungkan daripada penggunaan kendaraan BBM. Nah, seperti yang dilansir dari Kompas TV bahwa pendekatan lingkungan, emisi gas rumah kaca di sektor transportasi apabila digunakan dengan kendaraan listrik secara merata lebih banyak dapat menurunkan secara signifikan dari kisaran 20 hingga 43%. Nah, kemudian ada pula dari pendekatan ekonomi, hemat biaya bahan bakar. Dalam 1 km penggunaan itu isi dayanya dalam kendaraan listrik lebih murah 1.600. Meskipun ada juga penggunaan kendaraan listrik itu lebih mahal, namun terdapat lebih banyak subsidi yang mempermudah masyarakat bagaimana kendaraan listrik itu dapat lebih mudah diakses oleh berbagai masyarakat dari berbagai lapisan strata sosial. Nah, kemudian lawan itu juga tidak memperhatikan bahwa keuntungannya itu dengan kendaraan listrik kami menyadari dampak terhadap lingkungan. Namun itu memang dapat memberikan emisi juga untuk gas rumah kaca, dan mereka menganggap bahwa kita tidak mengikuti dari konsep G20. Namun faktanya ialah itu penggunaan kendaraan listrik, kita tidak mengatakan itu tidak mengakibatkan emisi gas rumah kaca, namun dapat meminimalisir dari penggunaan gas rumah kaca itu sendiri dibandingkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi yang dapat mengakibatkan meningkatnya gas klorofluorokarbon dan karbon dioksida. Nah, yang mereka sangat naas dalam berpikir itu ialah mereka berpikir bahwa kami tidak memperhatikan dari gambaran besarnya bagaimana penggunaan menghentikan penjualan dari kendaraan. Tidak, terima kasih. Nah, penggunaan itu dari penggunaan dalam kendaraan dihentikannya dengan kendaraan listrik itu ialah manfaatnya dalam aspek lingkungan. Emisi gas rumah kaca yang menurun itu dapat menurunkan pemanasan global sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih berlanjut dan menurunkan bagaimana adanya kesenjangan sosial. Dengan penggunaan kendaraan listrik yang merata dapat menurunkan bagaimana
itu penggunaan kendaraan listrik dapat menghentikan bagaimana polusi-polusi dan menyebabkan berbagai penyakit-penyakit pernapasan dan lain sebagainya. Interupsi. Silakan. Bagaimana kamu dapat mempertanggungjawabkan itu bahwasanya kendaraan listrik ini ramah lingkungan yang nyata-nyatanya Dewan Juri yang terhormat produksinya itu mengakibatkan polusi. Proses pembuatan baterainya itu juga mengakibatkan polusi sehingga kami rasa itu tidak ramah lingkungan, bukan? Nah, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Nah, sungguh naas dalam cara berpikirnya dari tim kontra bahwa kami berpikir bahwa itu produksinya tidak mempengaruhi gas rumah kaca, namun semua produksi kendaraan, transportasi, sarana dan prasarana pasti menghasilkan limbah. Nah, bagaimana keuntungannya dari kendaraan listrik itu dengan diproduksikannya itu berbeda dengan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Kalau kendaraan listrik itu emisi dari gas rumah kacanya akan lebih diminimalisir sekalinya sudah diproduksi. Dengan sudah diproduksinya kendaraan listrik itu sudah dapat mempertanggungjawabkan bagaimana fungsi diciptakannya itu sendiri. Esensinya dari kendaraan listrik itu ialah yang membedakannya dengan kendaraan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Itulah yang membuatnya menguntungkan dan itulah kami menyatakan secara tegas bahwa itu sebaiknya penggunaan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi sebaiknya dihentikan penjualannya sehingga dapat menghentikan bagaimana emisi-emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi bagaimana terjadi pemanasan global. Adanya pemanasan global tersebut dapat memperparah bagaimana. Silakan. Dewan Juri, ketika kamu ingin menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar minyak, lalu akan kamu kemanakan ketenaga kerjaan yang berkontribusi di situ? Terima kasih. Dewan Juri, pemberhentian dari penjualan kendaraan bakar minyak bumi itu tidak terlalu mempengaruhi bagaimana penjualan tersebut karena dikarenakan tidak ada hubungan korelasi yang sangat tinggi dengan penghentian penjualan dengan tenaga kerjaannya, dikarenakan penjualannya itu diataskan mayoritasnya kepada bagaimana marketingnya itu sendiri. Nah, dengan dihentikannya itu dapat mempengaruhi bagaimana penggunaan kendaraan listrik secara lebih lanjut. Nah, dengan penggunaan kendaraan listrik itu tujuannya dihentikannya dari penggunaan bahan bakar minyak bumi dapat mengatasi bagaimana itu emisi gas rumah kaca dan mengurangi bagaimana dampak-dampak buruk yang mempengaruhi sehingga dapat mengatasi kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut. Dengan diatasinya itu dapat juga kita atasi dengan pemikiran bahwa kendaraan listrik itu lebih mahal. Kita dapat berpikir, nah bagaimana masyarakat dengan yang mau membeli kendaraan bakar minyak bumi namun tidak bisa, namun ada dengan penggunaan transportasi umum dengan lebih lanjut tanpa kita berdampak sama sekali. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian argumen dari pembicara dua pihak pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara dua pihak kontra untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika pembicara mulai berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kalian hadir dengan iming-iming, dengan juga harapan akan mengurangi dampak dari lingkungan. Namun kalian melupakan bagaimana dari dampak sosial itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri selamat datang di dunia kontra yang akan menegakkan dari sisi masyarakat. Dewan Juri, pertama perlu kita ketahui bagaimana harga dan aksesibilitas. Tetapi sebelum itu ada respon dari pembicara satu dan pembicara kedua, dan dimana perlu dan bagaimana beban pembuktian dari tim proposisi dari kami, yaitu yang harus dijawab bagaimana dengan kendaraan-kendaraan konvensional yang sudah dimiliki oleh masyarakat dan akan dikemanakan ketika kalian hanya menghentikan penjualan saja. Ini tidak akan tercipta di sisi mereka. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, Dewan Juri catat perdebatan kali ini menganut mosi proposal loh, di mana ini membutuhkan mekanisme. Namun rupanya kawanku dari proposisi nampaknya gagal memberikan mekanisme di sisi mereka. Dewan Juri selamat datang di proposal yang kami amini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa harga dan aksesibilitas dari energi terbarukan itu mahal. Harga kendaraan listrik itu
mahal. Bagaimana bisa saudaraku mengambil kebijakan namun melupakan dari sisi aspek sosial? Dewan juri, Interupsi. silakan. Baik, terima kasih. Selamat datang di Dunia Pro. Kami akan menjelaskan bagaimana harga aksesibilitas dan dikemanakannya kendaraan berbahan bakar minyak setelah dihentikannya produksi bahan bakar minyak tersebut. Sebagaimana yang saya jelaskan di argumen pertama, bahwasanya harga sebenarnya dari bahan bakar dari bahan bakar listrik tersebut sangat murah, lebih murah dibanding bahan bakar listrik. Yang menjadi mahalnya ialah kendaraannya tersebut. Namun bisa kita lihat sebagaimana yang argumen pertama yang disampaikan oleh pembicara pertama yang menyinggung tentang G20, dan mereka katakan bahwa Dewan juri, nampaknya kawanku baru saja mengklarifikasikan tentang harga. Dia baru saja memikirkan, berarti ini tidak dapat dikreditkan Dewan juri. Dia tidak mengambil dari mana dikutip dan dari mana data yang dia ambil, Dewan juri yang terhormat. Dewan juri lalu mereka juga mengatakan bahwa ketika kami menanyakan bagaimana ketika pemberhentian produksi dari kendaraan konvensional ini, bagaimana nasib para pekerja. Lalu dia mengatakan bahwasanya tidak akan mempengaruhi. Lihatlah Dewan juri bagaimana apatisnya mereka terhadap masyarakat dan tidak memikirkan bagaimana tidak terima kasih, bagaimana mereka tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dia hanya memikirkan sektor lingkungan. Dewan juri, sektor lingkungan juga akan tercipta di sisi kami, Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, dalam base case mereka, saudaraku mengatakan bahwa kendaraan berbahan bakar konvensional menghasilkan polusi. Lihatlah Dewan juri, tetapi kalian perlu mengetahui bahwa dan mereka juga tidak sadar bahwasanya proses produksi kendaraan energi terbarukan juga akan menghasilkan polusi, ya Dewan juri yang terhormat. Akhirnya ini tidak tercipta di sisi mereka, Dewan juri yang terhormat. Dari data bahwasanya dari data BBC Indonesia mengalihkan ke kendaraan listrik ini hanya solusi palsu untuk mengatasi polusi, karena produksinya juga akan menyumbang polusi yang besar, Dewan juri yang terhormat. Jadi ini tidak tercipta di sisi mereka, Dewan juri yang terhormat. Ini di mana base case mereka telah kami patahkan sehingga ini tidak dapat dikreditkan bagi proposal yang telah diamin-aminkan, Dewan juri yang terhormat. Dewan juri dia juga mengamin-aminkan bahwasanya ini akan merusak lingkungan. Dia menyebutkan tentang emisi gas rumah kaca. Dia juga mengatakan bahwasanya ini akan menyumbang karbon dioksida yang akan rusak pada akhirnya, Dewan juri. Namun ini akan kita berantas dengan cara yaitu mengurangi deforestasi dan meningkatkan reboisasi. Di mana, Dewan juri yang terhormat, kita melihat status quo sekarang bahwasanya pemerintah telah mengurangi deforestasi sehingga ini akan tercipta di sisi kami ketika mereka mengkhawatirkan tentang bagaimana dampak lingkungan ketika adanya polusi, Dewan juri yang terhormat. Di mana dengan adanya reboisasi dan pengurangan deforestasi ini akan mengurangi semua kekhawatiran dari tim proposisi dan juga polusi udara yang polusi yang ada di Indonesia akan terkurangi dan akan habis sendirinya karena adanya hutan dan pepohonan, Dewan juri yang terhormat. Dewan juri perlu diingatkan, mosi percepatan kali ini adalah proposal yang di mana membutuhkan mekanisme. Perlu disadari, Dewan juri, bahwasanya negara Indonesia menduduki posisi ke-24 penyumbang minyak bumi terbesar di Indonesia, sehingga ketika ini tidak dimanfaatkan kita akan rugi nantinya, Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu kami menaruhkan mekanisme yaitu peningkatan kualitas bahan bakar dari spesifikasi Euro 2 meningkatkan ke Euro 4 yang memiliki RON minimal 91 bebas timbul dengan kedudukan sulfur maksimum SOFIN, di mana bahan bakar jenis itu memiliki emisi yang sangat rendah sehingga lebih rendah dari dampak lingkungannya, Dewan juri. Kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Itu yang tadi argumen dari pembicara dari pihak pemerintah. Selanjutnya kami berserahkan kepada pembicara juga dari pihak kelompok menentukan argumennya. Waktu dimulai ketika bicara mulai berbicara. Debat akan saya mulai dari dalam 3, 2, 1. Sepertinya pembicara kedua ini tidak mendengarkan dengan baik penjelasan kami terkait
Terkait tanggapan kami terkait pendekatan ekonomi dan lingkungan, sepertinya Anda, padahal kami sudah menjelaskan sebanyak 2 kali terkait biaya yang digunakan terkait mobil kendaraan listrik. Akan kembali saya jelaskan bahwa berdasarkan kompas.com bahwa harga dari kendaraan listrik cenderung lebih murah daripada harga bahan bakar minyak bumi. Akan saya jelaskan lagi bahwa harga dari bahan bakar kendaraan listrik berjumlah 1.600, sedangkan bahan bakar minyak bumi berharga 3.600. Saya ulangi lagi, harga bahan bakar listrik 1.600, sedangkan harga bahan bakar minyak bumi, mohon maaf, 3.600. Bisa Anda lihat di sini betapa besar signifikan perbedaan harga dari bahan bakar minyak bumi dan bahan listrik. Saya lanjutkan lagi bahwa akan saya pertegas kembali berdasarkan pendekatan lingkungan dan ekonomi. Berdasarkan lingkungan, tadi Anda mengucapkan bahwa kami tidak memperhatikan terkait dampak dari pembuatan mobil listrik, kendaraan listrik. Benar? Benar. Nah, bukankah semua produksi menghasilkan gas emisi kaca? Betul? Betul. Nah, di sini kami menghentikan, saya ulangi, di mosi kami tidak menyebutkan bahwa tujuan dari penghentian penjualan mobil berbahan bakar minyak merupakan untuk menghentikan gas emisi kaca. Namun kami di sini berharap bahwa penghentian penjualan mobil dengan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi dapat meminimalisir gas emisi kaca. Nah, lanjut. Terima kasih atas tepuk tangannya. Kami akan membahas dari segi lingkungan. Bukankah salah satu tujuan dari G20 merupakan salah satu tujuan dari SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan untuk mengurangi gas emisi kaca. Nah, di sini kembali lagi saya jelaskan bahwa kami hanya ingin meminimalisir gas emisi kaca, bukan dengan menghentikan sepenuhnya. Nah, saya ulangi lagi, kalian tadi sepertinya mengucapkan bahwa kami tidak memperhatikan aspek-aspek yang kami ucapkan sama sekali, terutama dalam aspek sosial. Baik, bukan saya pertegas kembali dari segi subsidi, dari segi lingkungan, bahwa penghentian penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi tentu akan berdampak secara signifikan terhadap bumi kita ini, bahwa penghentian penjualan tersebut dapat mengurangi gas emisi rumah kaca. Kalau ditinjau dari sisi ekonomi, bisa kalian dengar dengan jelas tadi, saya sudah menjelaskan bahwa harga dari bahan listrik lebih mahal, lebih murah daripada bahan bakar minyak bumi. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi pernyataan dari pembicara dari pihak pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak pembicara dari pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai ketika pembicara mulai berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Jelas, Dewan Juri di sini kami selaku tim pro sangat tidak setuju jika kita ingin menghentikan penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak dan menggantinya ke kendaraan
listrik. Dewan juri, sejauh ini terdapat beberapa respon yang kami dapatkan, di mana pembicara dari tim oposisi, dari tim pemerintah tidak mengkarakteristikkan apa itu G20 dari sisi mereka, dan ini telah dibantah oleh pembicara satu kami. Namun mereka dengan bisanya mengelak bahwa mereka mengatakan mereka mengatakan bahwa mereka mengkarakteristikkan apa itu bahan bakar minyak dan apa itu kendaraan listrik. Padahal yang diminta oleh pembicara satu kami adalah bagaimana mereka bisa mengkarakteristikkan dari G20 itu, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu karakteristik dari yang disampaikan oleh pembicara satu tidak dapat dikredit. Dan juga Dewan Juri, mereka ingin pembicara kedua dan pembicara ketiga mengatakan bahwa mereka ingin meminimalisir. Namun sadarnya Dewan Juri yang terhormat, kami hadir pun ingin meminimalisir polusi yang ada di Indonesia, baik yang di Indonesia. Namun sayangnya pembicara satu dari tim pemerintah dengan 100% mengamini bahwasanya produksi kendaraan listrik ini sama saja tidak menghasilkan polusi dan Juri yang terhormat. Ini artinya terjadi miskomunikasi antara pembicara satu dan pembicara dua serta pembicara tiga. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa beban pembuktian dari tim proposisi dari kami, yaitu yang harus dijawab bagaimana dengan kendaraan konvensional yang sudah dimiliki oleh masyarakat, di manakah mau dikemanakan kendaraan tersebut, karena ketika kita menghentikan saja dan tidak memberikan solusi yang solutif, ini sama saja mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan argumennya, dan mereka sama saja tidak bisa, argumen mereka tidak dapat dikredit. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri sadarilah bahwasanya mereka mengatakan kami tidak mendengarkan apa poin argumen mereka, padahal yang kami minta adalah kami ingin mereka bagaimana bisa menjawab bahwa berapakah harga sebenarnya dari kendaraan listrik. Karena di sisi kami hal ini sangat mahal, Dewan Juri yang terhormat. Karena dilansir dari CNN Indonesia bahwasanya kendaraan listrik minimal harganya 400 juta dan yang maksimal adalah menyentuh angka 3,95 miliar. Dan sayangnya tim pro sendiri tidak menjawab, tidak memberikan penjelasan bagaimana harga murah yang mereka maksud itu, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya masuk ke ranah argumentasi kami. Sadarilah Dewan Juri, mereka ingin menghentikan penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak dan mengganti ke kendaraan listrik dengan alasan untuk mengurangi polusi yang sejalan dengan tujuan G20. Namun sadarilah bahwa ketika tim pemerintah mengharuskan pergantian kendaraan ke kendaraan listrik, hal ini justru akan membebani masyarakat. Karena Dewan Juri yang terhormat, telah kami sampaikan bahwasanya kendaraan listrik adalah kendaraan yang jauh lebih mahal, dan mereka hanya terus mengatakan bahwa bahan bakar. Namun yang mereka tidak suka adalah bagaimana kisaran atau harga dari kendaraan listrik tersebut. Dewan Juri, sadarilah Dewan Juri yang terhormat bahwasanya kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan baterai. Oleh karena itu, di sisi kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh tim pro sama sekali tidak efektif, Dewan Juri. Karena sadarilah bahwa produksi dari baterai itu sendiri dan harga dari baterai itu sendiri sangat tidak efisien untuk diterapkan hanya untuk mengurangi polusi. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah Dewan Juri bahwa harga baterai untuk kendaraan listrik itu sebesar 7 juta sampai 18 juta, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga sumber daya yang harus kita dapat untuk memproduksi baterai ini sangat susah, Dewan Juri yang terhormat. Itu artinya mereka sama sekali tidak memudahkan bagaimana tujuan dari G20 yang kami maksud di sini, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, sadarilah Dewan Juri, di sini kami pun hadir untuk meminimalisir adanya polusi. Namun mereka ingin meminimalisir, namun jika kita memberikan perbandingan, justru di sisi kami lah yang jauh lebih efektif, Dewan Juri yang terhormat. Di mana kami mention sekali lagi bahwa mekanisme kami yaitu peningkatan kualitas bahan bakar dari spesifikasi Euro 2 meningkatkan ke Euro 4 yang memiliki RON minimal 9L bebas timpal dengan kandungan sulfur maksimum SPOM, di mana bahan bakar jenis ini memiliki energi yang sangat mudah sehingga lebih ramah lingkungan. Memang Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari terima kasih, kami bakal jadi tim kontra. Itulah dia pelajaran dari Dewan Juri dari pihak pada. Selanjutnya sesi return speech.
Pembicara dari tim tengah dipersilakan untuk memulai written speech selama 2 menit dimulai saat pembicara mulai berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Besarnya suara tidak menjamin kualitas argumentasi Dewan Juri. Selamat datang di posisi kami yang dimana ini telah sampailah di akhir perdebatan kali ini, yaitu closing statement Dewan Juri. Mari kita sama-sama telah mematahkan base case mereka tentang, yaitu mereka ingin meminimalisir penggunaan kendaraan konvensional dengan terciptanya pengurangan emisi gas karbon kaca. Namun mereka tidak menjawab keraguan dari kami mau dikemanakan kendaraan konvensional yang telah dimiliki oleh masyarakat Dewan Juri, sehingga ini tidak tercipta di sisi mereka. Dewan Juri, kami rasa proposal yang mereka bawakan tidak dapat dikredit atau dibeli Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Pertama, mereka sebenarnya tadi tidak menjinggung G20. Kedua, mereka sama sekali tidak memahami bahwasanya produksi dari kendaraan listrik itu sendiri menyebabkan polusi. Yang ketiga, mereka tidak memberikan mekanisme, padahal ini masih proposal loh Dewan Juri. Yang keempat, mereka tidak mampu menjawab keraguan kami yang kami tanyakan tadi, mau dikemanakan kendaraan konvensional yang telah dimiliki oleh masyarakat Dewan Juri. Sehingga proposal yang telah diamin-aminkan oleh saudaraku dari proposisi yang ingin meminimalisir kendaraan dengan pemberhentian penjualan produksi kendaraan konvensional ini tidak akan tercipta di sisi mereka. Dan kami juga telah menjawab kekhawatiran dari tim proposisi tentang peningkatannya emisi gas karbon, yang dimana di sisi kami akan memberikan solusi tentang regulasi dengan pengurangan deforestasi Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini dapat tercipta di sisi kami. Dewan Juri yang terhormat, proposal yang dibawakan oleh tim proposisi cukup indah, dan proposal yang dibawakan oleh tim kontra cukup indah pula. Namun ketika disandingkan, proposal tim kontra lah yang lebih indah. Sekian, kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pinto. Pembicara dari Pinto dipersilakan. Sungguh ironis dan naif jika saudara mengatakan demikian. Sejak awal kami telah membahas bahwasanya saudara tidak mendengarkan dan mencermati apa yang selama ini kami bahas. Mulai dari bagaimana karakteristik G20, apakah saudara tidak sadar bagaimana pendekatan ekonomi, dan juga dari bagaimana pendekatan lingkungan yang kami bahas selama ini. Dan saudara masih membahas tentang emisi gas, mekanisme yang mampu untuk mengganti kendaraan listrik dengan menggunakan mekanisme peningkatan bahan bakar dari Euro 2 menuju Euro 4. Nah, ini belum dijelaskan mengapa mekanisme tersebut lebih baik. Kemudian saudara juga terus mengatakan bagaimana dengan kendaraan tersebut terlalu mahalkah, dan dari harga bahan bakarnya juga bagaimana. Nah, saudara tidak memperhatikan, bahkan saudara juga menjatuhkan kepada kami tentang adanya miskomunikasi. Sementara pada awal dan argumen saya menyatakan yang murah adalah dari bahan bakarnya, dan di argumen yang kedua yang disampaikan oleh pembicara kedua menyatakan bahwa, dan pembicara ketiga juga menyatakan bahwasanya seluruh produksi yang dilakukan dalam hal apapun itu pasti menghasilkan emisi gas rumah kaca, namun akan terminimalisir apabila dari proses pelaksanaannya emisi gas rumah kaca tersebut mampu untuk berkurang. Kemudian saya akan menjawab tentang bagaimana saudara bertanya akan dikemanakan kendaraan-kendaraan konvensional selama ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana pemerintah setelah melaksanakan G20 yang menjadi topik proposal mosi saat ini, yang menyatakan bagaimana emisi gas rumah kaca mampu untuk dihentikan, mampu untuk dikurangi melalui berbagai pendekatan ekonomi, sebagaimana yang diberikan dari penjualannya sendiri diberi subsidi. Kemudian dari kendaraan konvensional yang dimiliki oleh masyarakat bisa dilakukan penjualan kembali dengan harga murah dan dibeli dan diganti dengan kendaraan listrik. Seperti itu yang kami ketahui. Baik, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya tim pro akan lebih bangga dengan argumennya karena kami mencermati, kami melihat, dan kami juga telah mengobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi written speech dari masing-masing tim. Selanjutnya evaluasi oleh Dewan Juri kepada juri yang hormat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya